Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kita sepanjang minggu ini. Kita akan satu pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Mari kita berikan salam satu sama lain. Shalom. Shalom. Anggur baru tercurah dalam hidup kita. Haleluya. Pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Karena sukacita ada di dalam kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat
Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita undang Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Benar Tuhan. dan tiada yang Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar Tuhan. bila Roh Bila Roh Allah ada di dalam kami, bekerja di dalam kami. Haleluya, benar Tuhan. bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Sedang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada siang hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Sebelumnya Tuhan, kami akan menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati mereka semuanya ya Bapa. Sebentar Tuhan, firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada mereka, biarlah boleh jatuh di tanah yang subur, boleh memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Guru yang mengajar, biarlah Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini kami juga siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus atau hari 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Saudara dalam Tuhan, seluruh gereja di muka bumi ini memperingati Pentakosta, ya. Puji nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, dari nama-nama ini apakah saudara ada yang tahu? Demas, Himenius, Alexander, Philetus. Ini adalah nama-nama di dalam perjanjian baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah orang-orang di dalam perjanjian baru. Pada awal abad pertama mereka hidup. Dan mereka ini adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, sudah tidak lagi menjadi Kristen. Mereka ini adalah orang-orang Kristen di kota Efesus di abad pertama yang meninggalkan pelayanannya, atau bahasa sekarang udah kagak lagi Kristen. Itu abad pertama. Di abad ke-21 juga ada. Sekarang saya mau tanya, saudara pernah tahu nama ini? Saya pernah khotbahkan juga, Joshua Harris, seorang penulis yang sangat terkenal. Ini buku tentang cara berpacaran. Bagaimana kita ini untuk menikah, baca buku ini, I Kiss Dating Goodbye. Ya, ini sangat terkenal, bestseller. Tapi tahukah saudara bahwa Joshua ini benar-benar goodbye dengan istrinya. Dia bercerai dengan istrinya dan dia menyatakan bahwa dia itu udah gak Kristen lagi. Sekarang ini gua ini udah gak Kristen lagi. Gua udah berpindah ke agama yang lain atau kepada kepercayaan yang lain. Itu abad 21. Bukan saja Joshua Harris. Kalau saya perlihatkan mungkin saudara lebih kenal ini orang. Dia adalah dari gereja besar di Australia, Hillsong. Dia itu seorang penyanyi, penulis lagu, pemain musik. Banyak karya-karya lagu dia yang kita dengar dari Hillsong. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kemudian hari sekarang ini dia meninggalkan iman Kristennya. Dia berkata, saudara dalam Tuhan, dulu saya adalah bagian dari kamu, maksudnya tim worship, maksudnya tim pujian, tapi sekarang saya udah gak begitu lagi. Saya udah gak masuk lagi bagian dari kamu. Sekarang saya udah gak Kristen lagi. Namanya Marty Sampson. Saudara boleh searching Marty Sampson. Terkenal sekali. Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tadinya cinta Tuhan meninggalkan Tuhan. Itu versi luar negeri. Indonesia ini juga ada. Saudara kasih dalam Tuhan, di Indonesia juga ada. Yohanes Ignatius Kristanto. Pernah tahu nama ini? Mungkin gak terlalu ngetop kali ya. Yohanes Ignatius adalah seorang Kristen
bukan saja seorang Kristen, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi dia itu seorang pendeta. Yohanes Ignatius Kristanto ini seorang pendeta. Tetapi saudaraku yang dalam Tuhan, dia sekarang menyeberang, pindah agama lain. Katanya, setelah saya mendalami Alkitab lebih dalam, dia kok jadi gak percaya sama Alkitab, sehingga dia menyeberang kepada agama yang lain. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang tadi percaya kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan, kok bisa menyeberang, bisa meninggalkan Tuhan? Menurut saya, karena mereka belum terima Roh Kudus. Kalau mereka belum terima Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu akan mengingatkan kita terus, Roh Kudus itu akan menegur kita terus, Roh Kudus itu akan memampukan kita terus untuk kita tetap percaya dan berada di dalam anugerah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita bisa atau tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tanpa Roh Kudus dalam Tuhan, kita ini akan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Kalau kita tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan mudah sekali bisa meninggalkan Tuhan. Contoh di Alkitab juga ada, saudara Tuhan, yang saya pernah khotbahkan. Petrus, sebelum Petrus terima Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, Roh Kudus juga pengen kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu sebagai seorang nelayan. Dia pengen kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Cerita ini di dalam Yohanes 21, yaitu penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali di Danau Tiberias. Saat itu sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri, Simon Petrus dia mau pergi menangkap ikan. Dia mau kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, setelah menerima Roh Kudus, setelah Petrus menerima Roh Kudus, setelah mengalami hari Pentakosta, Petrus menjadi seorang yang pemberani dan pewarta Injil yang tangguh. Petrus diubahkan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Petrus bersaksi memberitakan Injil dengan berani. Padahal kita tahu Petrus sebelum hari Pentakosta dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan orang bilang, bukankah engkau bersalin bersama-sama dengan dia? Bukankah engkau bagian dari mereka? Oh enggak, bukan. Lu salah lihat, bukan gua, orang lain. Mungkin mirip, bukan gua. Petrus menyangkal. Tetapi setelah Petrus mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, hidupnya diubahkan menjadi seorang pemberani. Petrus sekarang bukanlah Petrus yang dulu pengecut. Setelah mengalami baptisan Roh Kudus, menjadi seorang pemberani. Juga Petrus dengan keberaniannya karena Roh Kudus, Petrus menyembuhkan orang sakit. Karena keberaniannya, Petrus menyembuhkan orang sakit itu karena Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu karena kuasa daripada Roh Kudus. Karena kekuatan Roh Kudus
ada di dalam dirinya, di dalam diri kita. Saat ini kita akan melihat apa pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Saat ini kita akan melihat apa pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang yang percaya. Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 bunyinya demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Mengajar berarti mau dan akan menuntun hidup kita. Mengajar artinya mau dan akan menuntun hidup kita. Roh Kudus akan mengarahkan hidup saudara dan saya agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia akan menjadi guide kita, dia akan menjadi penuntun kita untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Itulah Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Untuk masuk di dalam tahap ini, kita harus mempunyai kerendahan hati. Untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mempunyai kerendahan hati. Harus mempunyai hati seorang murid yang mau senantiasa diajar. Tanpa kita mempunyai hati seorang murid, kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang murid yang tidak mau diajar oleh gurunya akan naik kelas. Tidak ada seorang murid, dia masuk sekolah tapi dia nggak mau diajar oleh gurunya, dia tidak mungkin akan naik kelas. Dan tidak ada seorang anak yang dikasihi yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan menghajarnya supaya kita ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berkenan, menjadi anak yang berkualitas. Anak yang tidak pernah dihajar oleh orang tua menjadi anak gampang, Alkitab berkata. Jadi saudara Tuhan, didikan yang Tuhan berikan kepada kita itu penting sekali agar kita tetap rendah hati. Didikan Tuhan itu membuat kita untuk senantiasa rendah hati dan sadar diri. Kita ini siapa? Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Gak ada apa-apanya, hanya sebutir debu. Alkitab mencatat demikian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk Roh Kudus bisa mengajarkan kepada saudara dan saya, kita dibutuhkan kerendahan hati untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi anak yang siap dihajar dan dituntun oleh Tuhan. Sehingga tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita ini sangat penting sekali agar kita tetap berada di jalannya Tuhan, agar kita tetap di relnya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap permasalahan pasti ada arahan dan didikan dari Roh Kudus. Kadang itu menyakitkan secara daging kita. Setiap pergumulan saudara dan saya itu pasti ada arahan dan didikan daripada Roh Kudus. Seringkali itu menyakitkan, tetapi itu harus dilalui oleh saudara dan saya sebagai orang percaya. Saat kita bergumul dengan pergumulan kita, Tuhan mengarahkan.
Seringkali arahan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Dan itu menyakitkan hati kita. Itu menyakitkan perasaan kita. Tetapi saudara Tuhan, saya beritahu bahwa itu haruslah dilalui sebagai orang percaya. Seringkali daging kita ini menolak akan ajaran Tuhan. Karena daging kita ini selalu tertuju kepada kenikmatan dunia. Daging ini maunya hal-hal yang enak di dalam dunia ini. Bagian susah mereka tidak mau. Daging ini maunya kesuksesan. Daging ini maunya berkat. Daging ini maunya kesehatan. Bagian sakit gak mau. Bagian rugi gak mau. Bagian gagal gak mau. Itulah daging, saudara bersama Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita belajar menyerahkan diri untuk Tuhan ajar, untuk Tuhan tuntun di dalam kehidupan kita. Kekristenan kita bukanlah soal materi. Ingat, kekristenan kita bukanlah soal materi. Kekristenan kita soal kekekalan. Kekristenan kita berbicara tentang kekekalan. Rasul Paulus berkata, kalau saudara dan saya ikut Tuhan karena materi, kalau saudara dan saya ikut Tuhan karena materi, saudara adalah orang yang paling malang di dunia. Itu kata Rasul Paulus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, hal-hal yang jasmani, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau engkau percaya Tuhan, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, hanya tujuannya materi, lu orang yang paling malang, kata Paulus. Lu orang yang paling celaka. Karena Kristus mati bukan untuk kesenangan daging kita. Kristus mati bukan untuk kesehatan kita. Kristus mati bukan untuk kemakmuran kita, tetapi Kristus mati untuk kekekalan dalam hidup kita. Jadi saudara Tuhan, janganlah kita mau mengikut Tuhan karena materi. Memang Tuhan berjanji, kalau kita ikut Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Itu tidak salah. Itu betul, tetapi janganlah landasan atau fondasi atau motivasi dasar kita mengikut Tuhan karena materi. Bukan. Paulus berkata, kita ini adalah orang yang paling malang di dunia ini. Janganlah taruh hidup kita pada hal-hal yang bersifat materi atau jasmani saja. Tetapi ikut Tuhan, perhatikanlah kekekalan. Jasmani sifatnya sementara, tetapi rohani sifatnya kekal. Maka dari itu, peranan Roh Kudus yang pertama, dia akan mengajarkan saudara dan saya di dalam jalannya, di dalam tracknya Tuhan. Maka itu yang dibutuhkan apa? Kerendahan hati untuk kita mau diajar oleh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu akan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu akan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perkataan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu penuh dengan kuasa. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Karena kenapa? Karena nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Bagi saudara yang melakukan perbuatan, bagi kita yang melakukan ucapan, perkataan-perkataan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik usahamu, baik pekerjaanmu, baik studimu, baik apapun juga yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan Tuhan itu penting. Harus kita taruh di dalam hidup kita, di dalam hati kita.
Sehingga pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan apa? Janji-Mu Tuhan. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pemazmur berkata, dia menaruh atau menyimpan janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu di dalam hidupnya, di dalam hatinya, supaya jangan kita ini berdosa kepada Tuhan. Perlu sekali kita ini menyimpan perkataan-perkataan Tuhan di dalam hati kita, supaya kita ini apa? Akan terjaga sikap kita, akan apa? Akan mengontrol segala pikiran dan tindakan kita, akan setiap pertimbangan kita, semuanya itu dikontrol. Karena apa? Saudara Tuhan, karena kita menyimpan janji Tuhan. Ingat, input itu tergantung output. Kalau inputnya jelek, keluarnya juga jelek. Kalau kita berlingkungan orang-orang yang suka ngomongnya jorok, kita juga mudah sekali keluar omongan jorok. Output itu tergantung input. Saudara kesatuan, agar kita ini menjauhkan diri kita dari dosa dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara Tuhan, kita ini harus menaruh perkataan Tuhan di dalam hati kita. Dan Tuhan sudah menaruh itu saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Jadi saat saudara dan saya percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka Tuhan itu menaruh firman-Nya dalam hati kita. Dan kita ini harus menjaganya. Seperti yang kita lihat di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Dikatakan apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara Kristus Tuhan, saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan, firman itu sudah ditaruh dalam hati kita. Kita hanya punya tugas menjaga dan merawatnya. Taruhlah perkataan Tuhan itu di dalam hati kita, agar Roh Kudus itu tidak padam. Agar Roh Kudus itu tidak padam dalam hidup kita. Saudara Tuhan, kalau kita tidak menjaganya, Roh Kudus itu akan padam. Saudara, bukankah rohani kita ya? Bukankah rohani kita ini sering on off ya? Betul? Rohani kita kalau mau jujur sering on, sering off. Betul apa betul? Nah, itu. Pertanyaannya, kapan api itu padam? Api itu padam kapan, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, kalau ditutup dengan gelas, langsung mati. Lilin, coba tutup dengan gelas, langsung mati. Karena apa? Oksigennya habis. Kalau kita dikungkung sama masalah, kita ditutupi oleh masalah terus menerus, maka rohani kita juga akan mati. Karena itu kita butuh orang sekitar kita yang bisa menyalakan api. Milikilah lingkungan dengan orang-orang yang bisa mendukung kerohanian kita, yang bisa menyalakan api kita saat api kita mau padam. Jadi saudara Tuhan, kita perlu punya lingkungan yang bisa menyalakan api kita. Sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan dengan kita mencari sendiri dan dari lingkungan kita yang mendukung kita. Milikilah lingkungan yang bisa menopang kerohanian kita. Jangan asal bergaul. Kita harus pilih-pilih dalam hal bergaul. Bukannya kita memilih orang, tetapi kita harus memilih pergaulan.
Sebab Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, sealim apapun, sebaik apapun, kalau saudara dimasukkan ke dalam sarang penyamun, saudara akan berubah menjadi sarang penyamun. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara biasa suka berdoa, terus berteman dengan orang tidak pernah berdoa, saudara akan menjadi orang yang tidak suka berdoa. Tetapi sebaliknya, kalau saudara tidak pernah berdoa, saudara bergaul dengan orang yang suka berdoa, maka saudara akan transfer spirit menjadi orang yang suka berdoa. Jadi saudara kasih Tuhan, hati-hatilah dengan pergaulan. Hati-hatilah dengan teman-teman kita. Alkitab mengajarkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara kasih Tuhan, saat dikungkung masalah kita tetap dengar firman Tuhan, supaya api itu jangan padam, supaya rohani kita tetap menyala. Itu yang pertama. Bagaimana caranya api itu bisa padam? Yang kedua, kalau disiram bensin warna gede, siram air, saudara Tuhan, ya. Api itu bisa padam kalau disiram air. Kadang-kadang saudara Tuhan, berkat yang banyak seperti air itu bisa membuat rohani kita mati. Ingat, berkat rohani yang terlalu banyak itu bisa membuat kita mati. Boy, saya diberkati Tuhan luar biasa loh, tapi lupa beribadah. Woi, saya diberkati Tuhan gede loh, tapi lupa berdoa. Yang penting cuan, yang penting kerja, pasti dapat berkat. Gak usah doa-doa, ini pasti cuan. Gak usah ke gereja, ini pasti cuan. Disitulah kita jatuh, disitulah api kita padam. Berkat itu bisa membawa kita mengalami kematian rohani. Saudara Tuhan, hati-hati. Biarlah berkat itu bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi kita semakin mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, biarlah melalui kita memperingati hari Pentakosta ini, kita mau tetap menjaga api Pentakosta ini tetap menyala di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita harus jaga. Jadi Roh Kudus mempunyai fungsi di sini. Kita belajar hari ini adalah dua. Dia akan mengarahkan kita di dalam jalannya, dan yang kedua, dia akan mengingat setiap perkataan Tuhan Yesus. Pak Pendeta, sekarang bagaimana saya mau tahu perkataan Tuhan Yesus? Baca Alkitab aja nggak tahu. Matius aja saya nggak ketemu. Saya cari sih di mana nih Matius nih? Nah, dia tinggal di mana? Saya nggak tahu. Saya buka Alkitab, belajar Alkitab. Kita tahu perkataan Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita pasti akan berhasil. Sehingga tidak heran Yosua berkata, renungkanlah firman Taurat itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati, maka hidupmu akan beruntung, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah hari Pentakosta ini mengingatkan kita terus, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang pemain musik, sehingga kita nyanyikan pujian tadi, ya Roh Kudusku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Ya Roh Kudus,
kerinduanku, kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku, kau menuntunku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku.
Tuhan kami Tuhan. Berilah belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba mohon Roh Kudus tercurah atas hidup umat-Mu di tempat ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Baik saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan dapat menjadi berkat buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua. Baik usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, sekolah kami, dan semua kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house. This is your room. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome
sekali bisa bertemu ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, diumumkan Kamis ada doa malam. Kamis jam 7, saudara di tempat ini ada doa malam. Juga sekarang saudara kasih Tuhan ada disediakan formulir doa ya, ada di bawah formulir doa bagi saudara-saudara yang membutuhkan bantuan doa. Saudara boleh mengisi, menulis, nanti dimasukkan di dalam persembahan boleh, atau diberikan kepada saya juga boleh. Nanti kita akan doa ya, saudara Tuhan. Minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus ya, saudara Tuhan. Kita berdoa terus buat jemaat kita. Memang banyak berhalangan seperti yang minggu lalu ya. Cilili itu sakit, bagian pinggangnya sakit. Saya sempat besuk waktu itu, dibawa ke rumah sakit Mandaya Royal Puri ya, di MRI ternyata puji Tuhan tidak ada urat yang kejepit, itu puji Tuhan. Sekarang dalam proses perawatan saja. Kita juga berdoa untuk Pak Keken supaya Tuhan memberikan kesehatan. Ada gangguan di bagian tubuhnya yang sakit, kita mau berdoa ya supaya Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan. Juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain, biarlah mereka boleh setia mencari Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin bertambah-tambah anugerah-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih buat ibadah-Mu pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Aba berdoa Tuhan untuk keluarga Pohandika Tuhan, khususnya Cilili, berikanlah kesehatan, berikanlah pemulihan di dalam tubuhnya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati dan menyembuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aba juga berdoa untuk keluarga Pohanka Tuhan, dengan Cisusi, saat ini dia tidak hadir karena berhalangan. Biarlah Tuhan boleh memberkati, biarlah Tuhan boleh menyertai dimanapun dia berada Tuhan. Aba berdoa juga Tuhan untuk Ko Michael Tuhan, dengan Cina Talia, keluarga ini tidak datang, biarlah Tuhan boleh memberkati dan menyertai dimanapun anakku ini berada Tuhan. Aba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk keluarga Pak Ciko juga Tuhan, Aba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang belum datang Tuhan pada hari ini, biar Tuhan boleh memberkati, menyertai dimanapun anakku ini berada Tuhan. Aba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan, Aba berdoa Tuhan untuk Pak Keken Tuhan, kesehatannya biarlah Tuhan boleh menjamah. Tuhan, Aba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan buat istrinya juga Tuhan, Bu Teti Tuhan, kakinya Tuhan, pada bagian kakinya yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aba percaya kuasa bilu-bilu Tuhan akan menyembuhkan mereka semuanya ya Bapa. Berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang setia beribadah, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Aba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Bapa. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir
sekali dalam kehidupanmu, baik itu dalam usahamu, baik itu dalam pekerjaanmu, baik itu dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kesal Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.